Halo Sobat Sehat, saya Liza. Jadi di podcast pada hari ini kita akan membahas terkait peserta JKN aktif menjadi syarat dalam penerbitan SIM. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu dari salah satu duta BPJS Kesehatan nih Sobat Sehat. Silahkan Mas untuk perkenalan dirinya dulu. Halo Sobat Sehat di rumah, perkenalkan saya Sasongko. Saya staf administrasi kepesertaan kantor cabang Mamuju. Nah, Mas Sas di BPJS Kesehatan ini pekerjaannya sebagai apa aja sih Mas, dan kesehariannya itu ngapain aja? Kalau saya sebagai staf administrasi kepesertaan Mbak ya, jadi sehariannya ya mengurus administrasi seperti pendaftaran peserta, mutasi kurang, mutasi tambah, begitu, dan validasi data peserta. Nah, seperti itu ya Sobat Sehat. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu Duta BPJS Kesehatan sebagai staf administrasi kepesertaan. Ada info terbaru nih Mas Sas terkait BPJS Kesehatan. Katanya untuk pengurusan SIM memerlukan persyaratan baru. Nah, persyaratan itu apa aja Mas? Boleh dibantu mungkin dijelaskan ke Sobat Sehat yang akan melakukan pengurusan SIM saat ini supaya mereka pada tahu informasi terkini dan gak mikir ribet duluan seperti itu Mas. SIM apa nih? Surat izin mencintai. SIM mengemudi dong Mas. Oh, surat izin mengemudi. Ya, untuk Sobat Sehat sekalian di rumah, ada info terbaru ya perihal peserta aktif menjadi syarat untuk pengurusan SIM, yaitu sesuai dengan Perpol nomor 2 tahun 2023 yang mengamanatkan atau mensyaratkan salah satu syarat untuk mengurus SIM adalah kepesertaan aktif JKN, begitu. Nah, seperti itu ya persyaratan yang terbaru terkait penerbitan SIM ya. Iya, surat izin mengemudi ya. Iya, surat izin mengemudi. Nah, untuk pengajuan SIM-nya nih Mas, dokumen apa aja sih yang perlu diserahkan ke petugas untuk membuktikan kita sebagai peserta JKN? Oh iya, jadi untuk Sobat Sehat, untuk pengurusan SIM ya, pada dasarnya sama persyaratannya tuh. Ada fotokopi KK atau KTP, mengisi formulir, ada tes. Nah, itu ditambah lagi kepesertaan aktif JKN. Terus bagaimana itu kita mengetahui BPJS kita aktif atau enggak, begitu. Yang pertama kita bisa cek melalui aplikasi Mobil JKN. Jadi kita bisa download di aplikasi Play Store atau iOS untuk pengguna Apple. Aplikasinya Mobil JKN. Di situ nanti ada keterangannya status aktif atau nonaktif. Yang kedua, kita bisa melalui chat, yaitu chat Pandawa. Ini sudah tahu atau belum ini Pandawa? Mungkin bisa dijelaskan Mas. Oh iya, Pandawa itu pelayanan administrasi melalui WA. Nah, jadi kita bisa chat di rumah itu atau di mana saja. Nomornya sudah tahu? Berapa tuh Mas nomornya? Iya. Untuk nomor Pandawa itu 08118 165 165. Nanti di chat saja, itu akan ada balasan. Seperti itu ya Iya. Mas. Nah, selanjutnya ini kan untuk penerbitan SIM ternyata membutuhkan salah satu berkas sebagai kepesertaan JKN yang harus aktif. Itu Iya, berlakunya aktif. sejak kapan Mas? Betul. Ini diberlakukan sebenarnya per 1 Juli 2023. Namun untuk berlakunya itu belum secara menyeluruh, masih di uji coba atau di pilot project di suatu tempat. Kalau di Sulawesi ini diuji cobanya di Makassar. Begitu. Kalau di Mamuju ini masih sebatas sosialisasi. Oh, seperti itu ya. Ternyata di Mamuju masih sosialisasi ya Mas. Betul, untuk pengurusan SIM. Nah, Mas Sas tadi kan sudah dijelaskan salah satu cara cek status kepesertaan BPJS kita itu melalui Mobil JKN. Itu di menu apa tuh Mas? Oh iya, jadi pada menu aplikasi Mobil JKN untuk mengecek status kepesertaan kita aktif atau tidak, itu di menu utama. Nanti di menu utama bisa klik informasi peserta atau info peserta. Nah, di situ nanti akan muncul data kita aktif atau tidak aktif. Begitu. Jadi selain status aktif dan tidak aktif, ada juga kita bisa melihat fase kita di mana, begitu. Oh, seperti itu ya. Ternyata lewat aplikasi Mobil JKN itu lebih memudahkan ya Mas Betul Sas. sekali. Nah, selanjutnya nih Mas Sas, jika yang bersangkutan atau pemohon ini belum terdaftar JKN, bagaimana tuh cara mendaftarnya di BPJS Kesehatan? Nah,
Bagi sobat sehat, apabila belum terdaftar JKN, terus bagaimana cara mendaftar? Nah, jadi ketika mengurus SIM ternyata pas dicek BPJS-nya, belum terdaftar. Bagaimana? Don't panik, oke? Ya, salah satu caranya kita bisa melalui aplikasi Mobil JKN. Bisa itu daftar untuk peserta mandiri. Yang kedua bisa chat melalui Pandawa tadi di nomor 08-118-165-165 begitu. Oh begitu ya Mas Sas. Nah selanjutnya mungkin bagi sobat sehat yang apabila dia sudah menjadi peserta JKN namun ternyata statusnya sudah tidak aktif Mas karena menunggak ternyata. Bagaimana tuh Mas cara mengaktifkannya kembali sebagai peserta JKN? Oh iya, melanjut yang tadi ya, sebelum ke pertanyaan yang ini, tadi ada terlewat saya sampaikan. Jadi selain melalui aplikasi Mobil JKN atau Pandawa, ini apabila dekat dengan kantor BPJS, kita bisa berkunjung loh, atau kita bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan, di mana pelayanannya ramah, bersih, petugasnya juga insya Allah baik semua, gitu. Terus lanjut pertanyaan ini ya, kalau BPJS-nya menunggak bagaimana tuh? Ya betul Mas. Nah, jadi untuk peserta menunggak atau premi, itu bisa membayar iurannya, dilunasi. Namun apabila tidak bisa melunasi atau belum ada uang, ada tuh program namanya rehab, rencana pembayaran bertahap. Istilahnya kita bisa menyicil tunggakan kita, seperti itu. Untuk caranya rehab bisa melalui kita datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk mendaftar rehab, atau kalau sobat sehat semuanya punya HP Android, itu bisa download aplikasi Mobil JKN. Di situ juga kita bisa melalui rehabnya. Di situ ada menu rehab, begitu, untuk mencicil tunggakannya. Gitu. Ya begitu ya Mas. Ternyata ada program baru namanya rehab ya. Iya. Iya, lebih memudahkan masyarakat seperti itu. Betul, ya sobat sehat. Iya. Karena di masyarakat pasti saya menunggak ini tidak bisa bayar full. Bagaimana? Apakah ada program cicilan? Nah ini saatnya. Bagi sobat sehat semua, kalau ada tunggakan, buruan ikut rehab. Nah, seperti itu ya. Nah selanjutnya nih Mas Sas, jika kepesertaan JKN pemohon ini belum terdaftar atau ternyata merupakan peserta JKN yang tidak aktif, nah terus mereka itu ingin melanjutkan proses penerbitan SIM, apakah bisa Mas? Ya, jadi untuk di Mamuju ini ya khususnya tetap bisa dilanjutkan, namun nanti akan ada edukasi dari petugasnya bahwa hasil pengecekan BPJS-nya nonaktif, silakan dilakukan pengaktifan begitu. Namun untuk SIM-nya tetap bisa dilanjut untuk penerbitan. Begitu. Begitu ya Mas Sas. Nah Mas Sas, jika tadi kan sudah dijelaskan tadi terkait rehab ya Mas Sas. Nah kalau misalkan ada kasus nih ternyata sobat sehat ingin melunasi tunggakannya, iurannya, namun dia tidak mampu melunasi secara sekaligus seperti itu Mas. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail terkait rehab ini Mas, supaya sobat sehat lebih paham dan mengerti seperti itu. Betul, iya. Sebenarnya untuk kepesertaan aktif ini menjadi syarat ya, untuk syarat wajib pengurusan SIM. Jadi apabila tidak aktif ya SIM-nya tidak terbit. Seperti itu dasarnya. Namun kan ini dalam percobaan ya, atau pilot project. Jadi masih dalam tahap sosialisasi. Jadi ketika memang BPJS kita belum aktif, SIM kita tetap bisa terbit untuk khusus wilayah Mamuju, seperti itu. Nah, untuk rehab ini, untuk sobat sehat di rumah apabila ada tunggakan nih lebih dari 4 bulan dan belum ada rezeki atau belum ada uang untuk melakukan pembayaran secara langsung, bisa melalui rehab. Rehab itu rencana pembayaran bertahap. Jadi kita mencicil. Di situ ada pilihan, nanti kita disesuaikan dengan kemampuan kita. Mau cicil 3 bulan, 6 bulan, atau maksimal 12 bulan untuk tunggakannya. Seperti itu. Seperti itu ya sobat sehat, terkait rehab mungkin sudah jelas ya dijelaskan oleh Mas Sas. Nah untuk kasus selanjutnya ini mungkin lebih kompleks dan sering ditanyakan oleh sobat sehat. Nah ini terkait apabila pemohon ternyata sudah menjadi peserta JKN nih Mas Sas, namun statusnya tidak aktif karena baru saja menyelesaikan pendidikan di universitas. Bagaimana tuh Mas cara mengaktifkannya kembali sebagai peserta BPJS Kesehatan? Baik, ya. Pas ini kebetulan bulan lalu baru musim wisuda ya. Bagi sobat sehat di rumah apabila sudah lulus kuliah nih, saya ucapkan selamat ya. Lalu BPJS-nya bagaimana? Apabila tidak lanjut
mungkin S2 atau bekerja, itu kan BPJS-nya nonaktif tidak ditanggung. Itu bisa beralih menjadi peserta PBPU atau peserta mandiri. Seperti itu. Untuk beralihnya bagaimana? Bisa datang ke kantor BPJS, bisa melalui Pandawa atau aplikasi Mobil JKN. Gitu. Itu ya Mas Sas, mungkin sudah cukup jelas ya dijelaskan oleh Mas Sas. Ini ada titipan lagi nih Mas Sas, pertanyaan dari Sobat Sehat. Iya, terkait jika salah satu peserta JKN dia ternyata masuk dari segmen PPU. Mungkin dia anak PNS atau pekerja sebagainya seperti itu. Namun ternyata dia sudah tidak aktif padahal dia masih sebagai anak kuliah begitu Mas Sas. Bagaimana caranya mengaktifkannya kembali sebagai peserta JKN? Baik. Jadi posisinya ini masih kuliah nih. Iya, betul. Masih kuliah tapi BPJS-nya tidak Iya, aktif. tidak aktif. Iya. Jadi untuk anak pekerja penerima upah itu usia yang tertanggung ada 21 tahun. Namun apabila dia masih kuliah bisa tertanggung sampai usia 25 dengan setiap tahunnya menyertakan surat keterangan mahasiswa aktif atau pembayaran terbaru SPP gitu. Jadi semisal nih kayak tadi tidak aktif, bisa melampirkan surat keterangan mahasiswa aktif atau bukti bayar terakhir. Nah, bagaimana pengurusannya? Bisa datang ke kantor BPJS terdekat atau bisa melalui Pandawa. Begitu. Oh, begitu ya, Iya. Sobat Sehat. Jadi penjelasan apabila kalian masih kuliah dan statusnya sudah tidak aktif, ternyata masih bisa diaktifkan kembali dan pengurusannya bisa di kantor BPJS Kesehatan. Iya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih Mas Sas, jika pemohon ingin memperoleh informasi lainnya terkait BPJS Kesehatan itu bisa jelaskan mungkin Mas Sas seperti apa, lewat apa? Iya, baik. Untuk informasi BPJS Kesehatan atau JKN, kita banyak kanal ya. Ada kanal tatap muka dan non tatap muka. Kalau kanal tatap muka kita bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan, di mana nanti akan ada petugas yang memberikan informasi. Terus ada juga yang kanal non tatap muka. Nah, apa saja itu? Bisa melalui aplikasi Mobil JKN, di situ juga ada informasi melalui Pandawa atau Care Center 165. Wah, ternyata sangat banyak sekali ya media-media yang bisa diakses oleh Sobat Sehat. Betul untuk sekali. mengakses informasi terkait BPJS Kesehatan. Nah, terakhir nih Mas Sas, pertanyaan mungkin dari Sobat terakhir Sehat. ini? Iya, terakhir. Iya. Boleh saya minum dulu ini? Boleh, silakan Wah, Mas, silakan. Gimana? Sudah minum Mas? Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya Mas Sas. Ini terkait urgensi dari pemohon yang mengharuskannya menjadi peserta JKN aktif. Apakah seperti itu Mas? Iya, jadi salah satu urgensinya mengapa mensyaratkan aktif JKN untuk pengurusan SIM, salah satunya adalah menjadi wujud nyata kehadiran negara melalui layanan SIM oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam memastikan seluruh penduduk atau warga Indonesia ini mendapatkan hak perlindungan atas jaminan kesehatannya begitu. Wah, seperti itu ya, ternyata penting juga ya. Betul sekali. JKN aktif ini untuk pengurusan SIM, satu syarat dari penerbitan SIM. Betul. Seperti itu. Nah, mungkin Bentar dulu. Perlu ini Mbak Liza ketahui ya. Iya, kalau betul, Mas. laki-laki nih, kalau laki-laki ngurus SIM atau punya SIM, BPJS-nya aktif, gantengnya nambah. Iya. oh, seperti itu ya. Betul, Nah, dengar iya. tuh Sobat Sehat. Harus aktif BPJS-nya. Nah, oke deh Mas Sas. Mungkin untuk episode podcast hari ini cukup sekian ya, informasi dan ilmu yang di-share oleh Mas Sas sangat bermanfaat ya bagi Sobat Sehat. Oke, mungkin cukup sekian episode podcast pada hari ini. Sampai jumpa.